Oke, selesai. Ya ampun, ini beneran wajah saya? Bagus banget, Mbak. Gak salah saya booking Mbak jauh-jauh hari buat di make upin sama Mbak. Ya, terima kasih ya udah percaya sama saya. Mbak Angel juga, makasih ya. Sanggulnya bagus banget. Mbak Angel emang yang terbaik buat sanggul menjanggul. Saya puas banget. Syukur deh kalau emang Mbak suka. Tapi gue salut sih Rin sama lo. Setelah semua yang terjadi, lo masih bisa make upin orang. Itu keren banget sih. Ya gimana ya, Angel? Ya hidup harus terus berjalan. Nggak guna juga kan kalau gue nangis-nangis terus buat apa? Ya iya sih. By the way gimana? Lo udah ngomong sama Slingga? Nah, gue kemarin baru mau ngomong kan sama Mas Lingga. Terus tiba-tiba Mas Lingga dapat kabar Mas Emil hilang. Jadi akhirnya gue nggak cerita. Mas Emil hilang? Iya, bahkan mama sama papa sampai laporin ke polisi. Ya ampun, ada-ada aja. Jadi dia dari kemarin nggak bisa dihubungin tuh karena hilang? Kok bisa sih? Dugaan sekarangnya sih dia tuh hilang karena dia tuh korban kejahatan. Karena kemarin itu ada orang yang datang bawain dompetnya Mas Emil yang ditemuin di Sukabumi. Gue bingung mau doain Mas Emil kayak gimana, tapi di satu sisi juga gue masih gedek banget sama dia soal apa yang terjadi sama lo. Rin. Apaan? Tuh lihat, ada Mbak Magic Oven. Dan lagi sih dia ya ampun. Kalung itu udah dipakai lagi sama Rini. Oh, Emil udah balikin kalungnya ya? Maksud kamu apa? Aku tahu kok. Kemarin kalung itu sempat ada di Emil kan? Terus kayaknya kalian berdua panik karena aku udah terlanjur tahu. Akhirnya Emil buru-buru balikin kalungnya ke kamu. Itu mulut bisa dijaga gak sih? Terus sekarang Emilnya di mana, Rin? Masa orang tiba-tiba ngilang gitu aja? Atau mungkin itu sengaja kali ya? Itu sengaja pengalihan supaya keluarga kalian panik dan akhirnya perselingkuhan kamu sama Emil nggak ketahuan. Gitu. Ya gini, Alia kamu tuh nggak capek ya? Nuduh-nuduh aku terus. Kemarin kamu fitnah aku dan terbukti kamu salah. Kamu sampai disuruh sama Mas Lingga buat minta maaf sama aku. Kamu nggak malu? Gini loh Rini, aku tuh orangnya fair kok. Kalau emang aku salah, ya aku salah. Dan soal Serabi itu aku emang salah hari ini. Tapi kalau soal perselingkuhan kamu sama Emil, aku yakin aku nggak salah. Dan suatu saat, Lingga pasti akan tahu kalau kamu sama Emil menyembunyikan sesuatu yang besar dari dia. Tega ya kamu? Wah, lo kalau ngomong tuh dijaga ya. Kesel banget. Ini minta gue hajar nih orang. Nggak enak, ini tempat klien kita. Udah. Tapi gue kesel banget. Iya, udah. Alia, gini, bisa nggak sih kamu stopnya jadi provokator? Aku sama Mas Emil tuh nggak ada apa-apa sama sekali. Dan kamu nggak usah manes-manesin Mas Lingga terus. Percuma. Dia bakal lebih percaya sama siapa? Ya percaya aku istrinya. Kamu siapa? Udah yuk. Udah. Kesel banget sama tuh orang. Lagi kenapa lo berhentiin gue sih? Itu pengen kepang tuh mulut. Ya ini kan acara akad ya klien kita. Nggak enak dong sama Mbak Ayu kalau kita ribut-ribut di sini. Tapi tetap aja gue kesel. Dia bisa-bisanya dia diundang ke acara akad nikah.
Terus make upin lagi. Tapi Angel, kok Alia bisa yakin banget ya kalau gue itu selingkuh sama Mas Emil? Gue jadi takut ya dia tahu soal kejadian di hotel. Enggak sih, menurut gue emang dia tuh asal nuduh aja. Kayak soal si kejadian apa tuh, yang serabi kutu dia itu. Makanya Rin, mending lo cepet-cepet banget deh ngomong sama Mas Lingga. Iya sih, tapi Mas Lingga lagi dinas di Damkar. Besok pagi baru pulang. Ya udah, besok kan Mas Lingga pulang, lo langsung ngobrol berdua sama dia dan kasih tahu. Daripada ntar dia tahu dari Alia. Ya tapi juga Mas Emil kan belum ketemu sampai sekarang. Ya emang lo ngapain nungguin Mas Emil pulang? Ya supaya Mas Lingga bisa konfirmasi ke Mas Emil. Justru Rin, menurut gue lebih enak kalau lo ngomong berdua sama Mas Lingga, nggak ada Mas Emil. Kan kalau kayak gitu jadinya Mas Emil nggak bisa fitnah lo. Iya juga sih. Ya udah deh, besok gue ngomong sama Mas Lingga. Nah, gitu kan enak, biar lo nya juga tenang. Yaudah, sekarang kita mau gimana? Mau balik atau sarapan dulu sambil ngopi? Sarapan yuk sambil ngopi, lapar gue. Yuk, yaudah, gue pesan taksi online dulu. Oke. Terus. Oke, sip. Mumpung hari ini libur, aku mau lihat laki-laki itu ah. Semoga hari ini dia udah sadar dan bilang siapa namanya dan alamatnya. Kasihan keluarganya. Pasti mereka panik nyariin dia. Selamat pagi Mbak Elvira. Ada klien yang minta di reschedule jadwalnya menjadi besok jam 8 pagi. Apa Mbak Elvira bisa? Oke, saya bisa besok jam 8 ya. Sakit banget. Sakit banget. Aduh, nggak bisa ditarik lagi. Pak, kenapa Pak? Ini Pak, kaki saya kesangkut Pak, nggak bisa ditarik. Oke, saya bantu ya Pak. Sakit Pak. Aduh. Pak, kenapa Mbaknya? Ini Bu, kaki Mbaknya kejepit besi gorong-gorong Bu. Maaf, bantu tarikin Bu. Oke, baik. Yuk, ayo. Coba lagi ya Pak ya. Nggak bisa Mbak, nggak bisa Mas. Makin ditarik makin sakit. Iya, ini kakinya kejepit. Kalau kita paksakan, nanti kakinya malah bengkak. Waduh, gimana nih? Apa kita panggil dokter di dalam Bu? Saya coba telepon Damkar aja ya Pak. Soalnya mereka itu punya alatnya. Iya Bu, maaf Bu, teleponin aja Bu ya. Bentar Pak ya. Sakit banget Pak. Halo? Jadi hari ini kita bikin video edukasi lagi. Karena video yang kemarin responnya bagus. Oke, kalau gitu hari ini kita mau bikin video apa? Gas? Ayo. Gimana kalau kita bikin video cara menyelamatkan diri dari kebakaran di gedung bertingkat? Setuju. Bener kata Ari. Soalnya apa? Banyak gedung bertingkat itu kebakaran dan menewaskan banyak orang. Nah, sementara orang itu nggak tahu gimana caranya menyelamatkan diri. Ide lo bagus sih. Iya kan? Oh. Lapor Dan. Baru saja ada panggilan di Rumah Sakit Permata Royal Hospital. Ada perempuan yang tersangkut kakinya di jeruji besi gorong-gorong di area parkir Dan. Siap. Kita ke sana sekarang. Makasih buat infonya ya. Permisi. Lo ikut gua. Yang lainnya, kalian berdua bikin skenario aja buat video itu. Gue suka ide lo. Ayo, Pok. Yuk. Hati-hati, Kak. Kok.